apabila melanggar peraturan. 2. Peringatan ketiga akan dikeluarkan dari rekening meeting KC ketiga. Lain-lain, semua kontrol dikendalikan oleh host. Peraturan dibuat untuk dipatuhi, peraturan dibuat untuk kenyamanan bersama. Peraturan yang belum terata akan disampaikan di kemudian hari sesuai situasi dan kondisi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Marsa yang telah membacakan tata tertibnya. Semoga bisa dipahami dan ditaati oleh seluruh peserta. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Komandan Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Negeri Jakarta. Kepada Komandan Yopi, saya persilahkan. Tes. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari satuan atau batalion yang berpartisipasi pada event KC di tahun ini. Ya, kita ketahui bahwa event KC tahun ini agak berbeda ya suasananya dibandingkan tahun-tahun kemarin. Biasanya itu kita tatap muka ya di Jakarta, di asal satuan kami. Biasanya itu lombanya ada menembak, halang rintang, napak tilas, dan lain-lain. Cuma untuk di tahun ini agak beda nih kita ya. Kita pakai sistem daring karena menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID pada saat ini. Tentunya kita sebagai mahasiswa, ya resimen mahasiswa khususnya harus fleksibel dengan situasi yang ada di Indonesia ini. Jadi harapannya tidak akan mengurangi esensi dari event ini ya, kompetisi ini. Kita sama-sama bersilaturahim, juga sama-sama berkompetisi, ya tentunya dengan cara-cara yang sehat ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk agenda kali ini akan membahas segala macam juknis ya di technical meeting ini. Nanti ada dan satgasnya yang membahas bersama Ops. Kalau ada yang kurang-kurang dipahami atau dibingungkan bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan bareng-bareng di sini. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Komandan Yopi yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah pembahasan juknis yang akan disampaikan oleh Dansatgas dan staf operasi. Kepada Dansatgas Pandi dan Ops Rere, saya persilahkan. Mohon maaf, sedikit ada kendala, jadi mohon ditunggu ya. Terima kasih. Mohon izin.
Enggak deh. Koneksinya. Di ujung laptopnya. Ganti nama dan set aja ya. Peserta semuanya, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pandi selaku dan Satgas Satria Cendekia 3 tahun 2020 ini. Sebelum kita mulai ke tentang petunjuk teknis, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasannya yang akan kita bahas ini adalah kesepakatan bersama di mana kedepannya nanti perlombaan Kesatria Cendekia ini dilakukan gitu. Jadi apabila ada pertanyaan dari peserta bisa disampaikan langsung melalui raise hand atau enggak via chat. Nanti akan kita bacakan. Sistem pertanyaannya slide per slide. Jadi di setiap slide akan saya tanyakan apakah ada pertanyaan. Apabila tidak ada, akan saya lanjutkan. Izin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Siap, cukup. Siap, tidak ada. Siap, tidak ada. Siap, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Nanti apabila kita melihat slide yang diwarnai merah, itu berarti ada penambahan dari Satgas. Jadi apabila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Langsung kita mulai aja ke slide pertama. Yang pertama itu ketentuan umum. A, peserta. Sebelumnya dari peserta boleh membaca juga di juknis yang udah ada, yang dikirim. Boleh disesuaikan dengan yang kita bikin di PPT. Oke, pertama peserta. Anggota aktif Resimen Mahasiswa Indonesia. Yang kedua, setiap satuan atau batalion dapat mengirimkan peserta maksimal 2 tim, di mana satu tim terdiri dari 2 orang anggota. Maksimal 50 tim. Waktu Indonesia Barat via Giveform. Di sini saya berikan catatan, jika kuota tidak terpenuhi, maka pendaftaran diperpanjang sampai 7 November. Pendaftaran bisa juga melalui via WA, yaitu dengan menghubungi Dan Satgas
di nomor 0877 7789 4728 dan personalia 0812 8229 Izin sampai sini, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang pendaftarannya? Jadi jika kuota tidak terpenuhi 50 tim, maka akan diperpanjang sampai tanggal 7. Duduk lesan gini ya. Enak Ada yang ingin bertanya? Cukup ya, saya lanjut. Poin ketiga, peserta dapat mengunduh formulir pada link berikut. Bisa dibaca http://bit.ly/kc_menwa 2020. Lalu membayar biaya pendaftaran sebesar 150.000 per tim. Biaya pendaftaran dapat dikirim via Bank BNI atas nama Resimen Mahasiswa Satuan UNJ dengan nomor rekening 0811 298073. Administrasi pendaftaran. Yang pertama adalah formulir pendaftaran tim. Yang kedua, biodata peserta. Yang ketiga, scan surat pernyataan diri. Lalu selanjutnya scan KTA atau KTM sebanyak 2 lembar. Lalu scan surat tugas dari komandan satuan atau batalion. Kemudian scan surat pengantar dari perguruan tinggi. Kemudian scan surat rekomendasi dan menwa. Yang selanjutnya scan sertifikat pendidikan dasar biru ukuran 3x4 2 lembar dan 4x6 2 lembar dengan ketentuan PDH tanpa talikur, tanpa brevet, dan tanpa baret. Selanjutnya, semua berkas dikirim dalam format PDF. Peserta yang sudah melakukan pendaftaran wajib konfirmasi ke narahubung. Narahubungnya tadi sudah disampaikan dan Satgas ataupun personalianya. Mohon izin sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Ya, mohon izin bertanya. Ya. Ya, perkenalkan saya Robi, peserta dari Pertiunsud. Jadi di situ dijelaskan bahwa semua berkas dikirim dalam format PDF ya. Nah, itu maksudnya dijadikan satu PDF atau bagaimana itu untuk 2 peserta? Siap, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya langsung konfirmasi ya. Untuk semua berkasnya dijadiin satu PDF. Jadi yang dikirim ke panitia hanya satu PDF saja. Itu sudah mencakup semua berkas yang ada di sini, mulai dari fotonya nanti. Seperti itu, izin. Diskonnya lagi. Mohon izin saya ulangin. Untuk berkasnya semuanya dijadiin satu PDF. Jadi yang dikirim ke panitia hanya satu PDF. Itu sudah mencakup semua, mulai dari formulir pendaftaran sampai pas foto. Mohon izin.
Bisa diterima? Siap, terima kasih atas jawabannya. Oke. Selanjutnya poin C, perlengkapan. Oh ya, sebentar. Siapa yang- Bentar, saya cek dulu yang bertanya. Izin dan Satgas bisa dicantumkan mungkin nomor rekeningnya. Tadi nomor rekening udah kita cantumin ya. Ada di Juknis yang kalian pegang dan di sini juga tadi udah disampaikan untuk nomor rekeningnya. Selanjutnya izin bertanya untuk terakhir pengumpulan berkas apakah sama dengan terakhir pendaftaran? Iya, untuk berkasnya deadline-nya itu sama dengan batas akhir pendaftaran, yaitu tanggal 31 Oktober 2020. Terus izin bertanya pengiriman PDF-nya kemana? Untuk pengiriman PDF bisa dikirimkan ke email ataupun langsung ke narahubungnya, bisa ke Dansatgas ataupun ke personalianya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk scan surat dari Danmenwa. Ini surat dari Komandan Satuan atau bagaimana? Mohon izin untuk scan surat dari Danmenwa ini bukan dari Komandan Satuan ya, dari Danmen di provinsinya masing-masing, dari Skomen, bukan dari Komandan Satuan, itu beda lagi. Jadi nanti ada dari Danmen, ada dari komandannya juga. Selanjutnya, izin bertanya, jika belum mengikuti Diksar, apakah bisa memakai sertifikat Pradiksar dari Satuan? Oke, saya tegaskan sekali lagi, peserta hanya yang sudah Diksar. Kalau dia belum Diksar atau masih Pradiksar, berarti dia belum termasuk ke dalam Menwa Indonesia. Dan dia belum memiliki NBP gitu. Jadi untuk peserta yang belum melaksanakan Diksar, mungkin belum diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, izin bertanya. Satu PDF berisi satu satuan batalion atau per tim. Untuk satu PDF itu berisi satu timnya aja. Jadi apabila ada yang 2 tim, maka dikirim 2 PDF. Dipisahin antara tim A dengan tim B-nya nanti. Selanjutnya izin bertanya, untuk pas foto apakah harus dicetak dahulu atau langsung bentuk file tanpa dicetak? Pas fotonya karena kita ngirimnya online, nggak usah dicetak dulu, langsung aja dikirim. Langsung dijadiin PDF, langsung dikirim ke kita. Tidak usah dicetak dulu. Oke, semua pertanyaan yang ada di chat sudah saya bacakan. Mungkin bisa saya lanjut. Gimana peserta, bisa dilanjut? Mau izin, mau bertanya lagi bisa? Ya, silakan. Untuk masalah pas foto itu, kalau misalkan yang sudah dicetak, apa boleh langsung di-scan? Enggak filenya, tapi yang sudah dicetaknya, sesuai dengan ukuran di persyaratan. Terima kasih. Oke. Boleh ya? Boleh. Mau di-scan dulu, mau langsung di PDF-in itu boleh. Yang penting mengirimkan ke panitianya dalam bentuk PDF, bentuk file. Begitu izin. Siap, terima kasih dan Satgas. Siap. Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah D, pelaksanaan. Yang pertama, nama kegiatan, latihan integrasi pemuda Nusantara Kesatria Cendekia 3. Waktu pelaksanaan bisa dilihat, technical meeting 14 Oktober 2020 hari ini. Esai, ini esai maksudnya deadline ya. Deadline pengiriman ke Satgas. Tanggal 15 November 2020. Video kreatif juga tanggal 15 November 2020.
poster kreatif juga tanggal 15 November 2020. Jadi semua yang kita lombakan, deadline pengirimannya tanggal 15 November 2020. Selanjutnya ini adalah yang saya merahin adalah kegiatan yang kemarin belum saya cantumin di Juklak, di Juknis yang saya kirim. Itu adalah kegiatan pembukaan tanggal 19 November 2020. Setelah pembukaan akan dilanjutkan oleh presentasi 5 tim terbaik dari lomba esai, yaitu tanggal 19 November 2020. Lalu selanjutnya ada evaluasi oleh juri video kreatif. Itu tanggal 20 November 2020. Selanjutnya evaluasi oleh juri poster tanggal 21 November 2020. Lalu nanti akan diakhiri dengan seminar nasional dan penutup, yaitu pembagian piala. Untuk poin ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa nggak ada. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah tempat kegiatan, yaitu di Universitas Negeri Jakarta secara daring. Perlombaan. Perlombaannya ada penulisan esai, video kreatif, dan lomba poster. Kemudian ada kegiatan tambahan yaitu seminar nasional. Fasilitas yang didapatkan oleh peserta yaitu pertama medali, sertifikat, brevet, mungkin belum ditambahkan, piala dan uang pembinaan nanti untuk yang menang. Selanjutnya masuk ke ketentuan khusus. Ini perlu dipahami ya dari peserta. Jadi soalnya ini mengenai lomba. Apabila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan sekarang. Karena kedepannya apabila ada hal-hal yang mungkin udah disampaikan di TM tapi kesalahan dari peserta tidak akan diperhatikan oleh panitia. Yang pertama untuk lomba esai, ketentuannya adalah yang pertama poin A, esai yang dibuat merupakan hasil karya orisinil, tidak sedang diperlombakan di tempat lain, belum pernah dipublikasikan maupun mendapat predikat juara. Esai yang dibuat merupakan ide kreatif, hasil observasi, pengamatan di sekitar, dan lain-lain. Jika terbukti karya tersebut tidak orisinil atau sudah diperlombakan di tempat lain dan pernah dipublikasikan maupun pernah mendapat juara, maka peserta akan didiskualifikasi dari perlombaan esai. Selanjutnya adalah tema esai, yaitu pengembangan soft skill pemuda Indonesia di masa pandemi COVID-19. Untuk esai kita hanya memberikan tema, untuk subtemanya bisa disesuaikan oleh peserta masing-masing sekreatif mungkin. Mohon izin sebelumnya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tema ataupun ketentuan esainya? Oke. Mohon izin, mohon izin bertanya. Kalau untuk mencari materi di internet apakah boleh dan disusun ulang kembali dalam bentuk esai, tapi belum pernah dilombakan esainya, cuman cari materinya aja di internet tersebut? Oke, untuk esai, mungkin jika dari peserta ada yang melihat dari dari web atau segala macam untuk materinya, mungkin nanti jangan mengkopas ataupun jangan duplikat dari karya orang lain. Nanti tetap dari juri akan melihat apabila menurut juri itu sudah pernah dipublikasikan atau segala macam, berarti nanti sesuai keputusan juri apakah itu termasuk karya yang orisinil atau tidak gitu. Jadi disarankan apabila kita mencari sumber dari lain-lain itu hanya sebagai hanya sebagai sumber aja, bukan untuk dipergunakan untuk lomba ini, hanya sebagai referensi seperti itu. Bagaimana Bu? Siap, terima kasih sudah jelas. Oke.
Saya lanjutkan yang poin C. Esai ditulis dengan font Times New Roman, ukuran 12 pt, spasi 1,5, minimal 1000 kata. Judul esai ditulis dengan format TNR, ukurannya 16, huruf kapital, dan di bold. Marginnya, mohon izin, kemarin yang di Juknis, yang dikirimkan oleh panitia, marginnya salah. Jadi di sini saya tandain merah. Marginnya itu nanti, ini kebalik. Jadi kanan bawah itu 3, kiri atas itu 4. Ya, nanti dikirim lagi perbaikannya. Untuk marginnya, saya ulangi lagi. Kanan bawah itu 3, kiri atas itu 4. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa cukup. Nanti apabila ada pertanyaan lagi, bisa di chat ya. Nanti saya bakal bacain lagi. Selanjutnya adalah sistematika penulisan esai. Disesuaikan dengan urutan yang telah ditentukan. Ini adalah sistematikanya, yaitu berisi tentang pendahuluan, isi, penutup, daftar pustaka, dan lampiran jika perlu. Soft copy esai dikirimkan maksimal pada tanggal 15 November 2020 pukul 23.59 ke alamat email kesatriacendekiamenwaunj@gmail.com dengan subjek esai yon atau satuan underscore tim A atau tim B gitu ya. Jadi saya tekankan lagi, esai dikirim maksimal tanggal 15 November pukul 23.59. Apabila di luar dari jam itu, kita tidak ada konsekuensi lain selain diskualifikasi. Oke, selanjutnya kriteria penilaian. Yang pertama, kesesuaian dengan tema. Yang kedua, pesan moral. Yang ketiga, tingkat kreativitas. Lalu poin H, 5 tim dengan esai terbaik akan diumumkan pada tanggal 18 November 2020. 5 tim dengan esai terbaik wajib membuat PowerPoint. PowerPoint tersebut akan dipresentasikan pada tanggal 19 November 2020 di depan juri untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Mohon izin untuk perlombaan esai ada yang ingin bertanya? Silakan bisa bertanya langsung ataupun di chat. Ini ada yang bertanya di chat. Izin bertanya untuk lampiran esai apakah boleh disertakan foto? Ya boleh, dipersilahkan untuk lampirannya apabila ada foto atau hal-hal yang perlu dicantumkan mengenai dari karya esai tersebut, dipersilahkan untuk dilampirkan. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai esai? Oke, baik, tidak ada. Nanti jika ada nanti bisa langsung di chat. Nanti saya bacakan lagi. Selanjutnya untuk lomba video kreatif. Peserta membuat video berdurasi 5-7 menit dengan peran menwa di lingkungan kampus atau masyarakat pada masa pandemi. Melibatkan unsur menwa, mahasiswa, atau masyarakat. Video berisi tentang kegiatan harian resimen mahasiswa di masa pandemi dengan jenis video dapat berupa dokumenter dan film. Bukan paparan atau teks atau vlog dengan kualitas resolusi minimal 720p HD. Jadi perlu saya tekankan di sini bahwasannya yang pertama itu video tersebut merupakan bentuknya dokumenter ataupun film. Jadi jikapun ada nanti teks yang ada di video itu tidak terlalu banyak. Ya, jadi diminimalisir teks yang ada di videonya. Juga bukan bentuk vlog atau paparan. Jadi real kegiatan menwa
di masa pandemi ini. Oke, selanjutnya di dalam rangkaian video dicantumkan lagu daerah atau lagu karya pribadi peserta berupa closing video. Video merupakan video terbaru dan bukan video yang sudah dipublikasi sebelumnya. Video yang terindikasi merupakan video lama atau potongan dari video YouTube atau media sosial lain atau bukan dari sumber asli peserta atau video karya orang lain dan sudah dipublikasi akan didiskualifikasi dan dianggap gugur. Hal ini berpengaruh terhadap kualifikasi juara umum. Oke, untuk poin ini saya tekankan dulu. Jadi nanti di dalam videonya nanti ada 5-7 menit. Tolong dicantumkan poin pentingnya itu adalah closing. Di sini dicantumkan lagu daerah atau lagu karya pribadi peserta berupa closing video. Jadi nanti di akhir dari videonya dicantumkan lagu daerah dari setiap peserta atau karya pribadi jika ada bisa dicantumkan di closing videonya. Oke, saya baca dulu chatnya. Mohon izin untuk lagu daerah itu wajib atau opsional? Lagu daerah itu wajib dicantumkan di akhir video. Terserah mau lagu daerah ataupun lagu karya pribadi yang berkaitan dengan kegiatan Menwa. Ya, jadi sifatnya itu wajib, bukan hanya opsional. Selanjutnya izin bertanya, format videonya apa ya? Untuk format video dipersilahkan. Yang penting berisi tentang kegiatan resimen mahasiswa. Mungkin bisa ada pembuka, ada penutup, ada closing, dan diakhiri dengan lagu. Atau seperti apa itu dipersilakan untuk peserta mengkreasikannya. Hanya nanti akan saya bacakan bagaimana kriteria penilaiannya. Jadi untuk formatnya dipersilakan sekreatif mungkin saja. Selanjutnya izin bertanya, lagu daerahnya artinya dinyanyikan oleh peserta. Iya, lagu daerahnya atau lagu karya pribadi peserta dinyanyikan oleh peserta. Ya, karena peserta hanya 2, mungkin jika butuh bantuan dari orang lain untuk menyanyikan lagu, maksimal mungkin kita sepakatin aja maksimal 4 orang. Bagaimana? Sepakat nggak untuk penyanyian lagunya? Mungkin karena 2 orang terlalu sedikit, boleh pakai orang lain, tapi maksimal 4 orang. Gimana peserta, apa sepakat atau cukup 2 orang? Sepakat. 5 aja. 5 kebanyakan bukan? Takutnya kalau 5 karena keadaan kita sedang di masa pandemi, takutnya 5 kebanyakan orangnya. Jadi mungkin mentok-mentoknya maksimal 4 orang. Ya, dan videonya nanti jangan lupa untuk protokol kesehatannya. Jadi apabila ada dari video itu yang berhubungan dengan bersentuhan dengan orang lain atau segala macam, itu mungkin dipakai protokol kesehatannya. Oke ya. Saya lanjutkan baca pertanyaan dulu. Apakah aktor dalam video wajib memakai masker atau sesuai protokol kesehatan? Iya. Saya tegaskan lagi, harus sesuai protokol kesehatan. Selanjutnya pertanyaannya, izin bertanya, untuk hasil recording dan PPT apakah nanti di-share? Iya, semua hasil dari diskusi kita hari ini akan di-share di grup peserta, jadi standby aja. Izin bertanya, lagu daerah harus sesuai daerah satuan. Untuk lagu daerah tidak perlu sesuai daerahnya masing-masing, yang penting lagu daerah atau karya dari pesertanya. Izin bertanya, apakah videonya dibebaskan untuk mengedit? Ya,
Silakan mengedit video sekreatif kalian, sekreatif mungkin. Nanti ada di format penilaian di bawah. Mohon izin, untuk video dokumenternya sumber dari Yon Satuan sendiri, namun pernah atau potongan video pernah diupload, apa masih boleh diambil potongannya, namun sumber satuan sendiri tidak milik orang lain. Oke ya, untuk videonya potongan lama ya, berarti ini potongan video lama, walaupun itu milik satuan sendiri, apabila sudah dipublikasikan diharapkan untuk tidak menggunakannya lagi, karena mungkin udah beda masa, sekarang di masa pandemi. Kembali ke tema, bahwasannya kegiatan Menwa di masa pandemi gitu. Jadi benar-benar diperhatikan dari subtemanya. Apabila ada video sebelumnya mungkin jangan dipakai dulu, karena kita fokus ke tema kreativitas Menwa di masa pandemi. Selanjutnya saya bacakan lagi. Izin bertanya, jika video YouTube itu dari hasil buatan satuan sendiri, itu sudah dijawab ya. Jadi apapun bentuknya, mau video itu punya satuan sendiri atau seperti apa, tidak diperkenankan untuk dijadikan dalam perlombaan. Ya, kecuali video tersebut memang belum dipublikasikan. Izin, apa bisa kirim slide materinya di grup peserta anggota seperti cendekia. Terima kasih. Untuk materinya ini itu ada di di Juknis yang udah dikirim, yang udah ada di Google Formulir. Hanya saja bentuknya PPT sekarang. Nanti apabila ada perubahan kita sepakati sekarang, baru nanti yang ini kita kirim. Ini nanti fixnya. Ya, jadi yang saya paparin ini semuanya ada di Juknis. Gitu. Oke, selanjutnya izin harus dengan anggota juga atau di luar Menwa untuk yang membantu dalam nyanyi. Ya, dipersilakan untuk nyanyinya hanya anggota Menwa ya. Yang tadi saya maksudkan apabila ada bantuan dari orang lain itu anggota Menwa juga. Jadi untuk di luar Menwa jangan digunakan. Maksimal 4 orang itu anggota Menwa dan semuanya memakai seragam. Oke, selanjutnya izin dan bagaimana jika pembuatan dalam video tersebut memang mencantumkan foto program kreativitas yang memerlukan beberapa personil lebih dari 4. Bagaimana dan? Oke ya, saya tegaskan lagi. Untuk video kreatif yang 4 orang yang saya maksud itu maksimal hanya di lagu. 4 orang itu hanya di lagu. Untuk video kegiatan mau mencantumkan 4, 5, 6, 10 orang is okay, nggak apa-apa. Yang penting diperkirakan lagi protokol kesehatannya. Izin ya, seperti itu. Selanjutnya izin bertanya, untuk closing video lagu daerah dibuat backsound-nya saja apa boleh? Backsound-nya saja. Videonya nyanyi, bukan dalam bentuk backsound. Videonya peserta yang nyanyi, boleh bantuan dari orang lain, bukan backsound. Oke ya, jadi kalau mau pakai irama musik ya dipersilakan, ada yang main gitar, ada yang main apa-apa gitu. Mohon izin. Oke, ada yang left. Dipersilakan. Izin bertanya, apabila satuan mengeluarkan 2 tim untuk lagu karyanya itu apakah boleh sama atau harus beda? Untuk peserta yang mengirimkan 2 tim, apakah videonya boleh sama atau harus beda? Kita tidak menentukan video itu harus berbeda bagi yang 2 tim. Tapi perlu saya tekankan, videonya akan dinilai. Jika videonya sama, maka kemungkinan nilainya juga sama. Ya, itu dia. Jika video yang kalian cantumkan itu sama, maka mungkin di penilaiannya akan sama gitu. Tapi tidak diperkenankan untuk kesamaan video ya, benar-benar sama itu nggak mungkin.
Ya, jadinya itu termasuk duplikat. Izin bertanya, apakah ada maksimal durasi videonya? Di Juknis udah ada di Juknis, dan di PPT juga tadi udah diinfokan bahwasannya video itu maksimalnya 7 menit. Durasinya 5 sampai 7 menit. Tidak boleh di bawah 5, tidak boleh di atas 7. 5 sampai 7 menit. Itu ya. Oke, karena semuanya sudah saya jawab. Oh, masih ada satu lagi. Izin bertanya, untuk lagunya itu ada batas waktunya tidak? Terima kasih. Oke, nanti untuk batas waktu lagunya itu sama dengan waktu videonya. Jadi 5 sampai 7 menit itu udah termasuk lagu. Ya. Jadi tidak ada spare waktu untuk lagu. 5 sampai 7 menit itu video kegiatan dan juga lagu daerahnya. Ya, jadi batas waktunya 7 menit itu sudah video dengan lagunya. Oke, semuanya sudah saya jawab. Mungkin bisa kita lanjut. Jika ada yang bertanya lagi, silakan di chat. Poin selanjutnya, video tidak mengandung unsur diskriminasi, kekerasan, bullying, dan sara. Video yang terindikasi mengandung unsur tersebut yang di atas akan didiskualifikasi dan dianggap gugur, berpengaruh kepada kualifikasi juara umum. Video wajib menggunakan logo atau watermark Resimen Mahasiswa Indonesia, Kesatria Cendekia, dan satuan atau batalion masing-masing. Peletakan logo atau watermark di kiri atas video. Jadi nanti di dalam video dicantumkan logo Menwa Indonesia, logo Kesatria Cendekia, dan logo satuan dan batalion masing-masing. Peletakannya di kiri atas video. Ya. Tolong disesuaikan dengan yang ada di sini, di kiri atas video. Jadi tidak ada lagi yang di kanan atau di tengah atau di bawah atau seperti apa ya. Kita sepakati sama-sama, peletakan logonya ada di kiri atas video. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Bisa di chat atau bisa langsung unmute. Untuk peserta yang ketinggalan, nanti saya share ininya, recordnya. Jadi silakan didengarkan. Apa tuh? Mohon izin, sebentar, katanya ada pertanyaan yang belum saya bacakan. Oke, tadi ada pertanyaan mengenai berkas ya, tadi di atas mungkin kelupaan saya baca, tidak terlihat, mohon maaf. Nah, pertanyaannya adalah berkas administrasi apakah boleh PDF tersebut dijadikan RAR, karena RAR bisa diekstrak supaya tidak bercecer PDF-nya. Oke, boleh ya. Untuk berkasnya nanti apabila ada yang ingin mengirimnya dalam bentuk RAR, itu boleh. Jadi di PDF-in dulu, baru dijadiin RAR. Itu boleh ya. Izin, mohon maaf tadi ini nanyanya. Oke, ini ada yang bertanya lagi dari tim 869 Surya Cakti. Izin bertanya, untuk logonya bisa di-download di mana ya? Oke, untuk logo dari Menwa Indonesia, saya rasa semuanya punya. Satuan masing-masing, saya rasa semuanya punya. Untuk logo Kesatria Cendekia nanti akan dikirimkan ke grup peserta. Ya. Oke, selanjutnya. Video diupload ke G-Drive dan link G-Drive dikirim ke narah hubung. Paling lambat tanggal 15 November 2020 pukul 23.59 dengan format video _video_satuan atau batalion _
tim A atau B. Peserta yang mengirim video lewat dari waktu yang telah ditetapkan akan didiskualifikasi dan dianggap gugur. Hal ini berpengaruh kepada kualifikasi juara umum. Ya, jadi nanti setelah kalian selesai membuat video, silahkan diupload di G Drive masing-masing, lalu link G Drive-nya dikasih ke panitia untuk di-download dan dinilai oleh juri. Izin apabila tidak memiliki logo satuan, apakah bisa pakai logo Jayakarta atau logo Univ? Gimana nih Wadan? Ya, untuk peserta yang mungkin tidak ada logo satuannya, bisa digunakan logo Univ-nya ya. Jadi membawa nama kampus, jangan memakai logo Skomen. Oke, selanjutnya saya bacakan kriteria penilaian. Yang pertama kesesuaian dengan tema. Yang kedua visualisasi, pemanfaatan alat dan teknik pengambilan gambar. Selanjutnya penggunaan ilustrasi musik, suara, karakter atau voice over. Pola alur penceritaan serta teknik editing dalam penyusunan gambar dan suara. Jadi dalam kriteria penilaian ini diberikan kebebasan untuk peserta mengkreasikan videonya masing-masing. Seperti itu. Oke, untuk video ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke perlombaan selanjutnya? Oke, apabila masih ada pertanyaan nanti bisa Oke, ada chat. Lihat dulu. Izin, berarti aktor dalam video boleh lebih dari 5, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Aktornya boleh lebih dari 5. Yang penting di lagu tidak boleh lebih dari 4. Ya, penekanan jumlah aktor itu hanya di lagu, tidak boleh lebih dari 4. Untuk videonya bisa lebih dari 4. Selanjutnya ada pertanyaan, untuk video jika bekerja sama dengan instansi lain, boleh menambahkan logo instansi tersebut? Tidak. Ya, saya tegaskan apabila ada mengaitkan instansi lain untuk tidak mencantumkan logo mereka. Karena ini konteksnya untuk satuan masing-masing, untuk kampus masing-masing. Jadi jika ada instansi lain, silahkan dia menjadi relawan dengan tidak menambahkan logonya di video. Itu penekanan dari saya. Oke, saya lanjut ke poster, lomba poster. Tema, kreativitas resimen mahasiswa Indonesia di masa pandemi COVID-19. Diserahkan maksimal tanggal 15 November 2020 pukul 23.59. Format poster, resolusinya 72 pixel atau inch, ukuran A3. Ini ada ukurannya 29,7 x 42 cm. Formatnya berbentuk soft file poster dengan file AI atau boleh juga PSD dan convert poster dalam bentuk JPEG atau JPEG. Ya, jadi ada 2 yang dikirim ke panitia. Yang pertama poster dalam bentuk AI atau PSD, yang kedua convertnya dalam bentuk JPG atau JPEG. Selanjutnya poster wajib menggunakan logo atau watermark resimen mahasiswa Indonesia, Kesatria Cendekia dan satuan atau batalion masing-masing. Peletakan logo atau watermark di kiri atas poster. Ya, jadi sama seperti video, kita menggunakan watermark logo Menwa Indonesia, Kesatria Cendekia dan satuan dan logo satuan atau batalion masing-masing. Peletakannya sama kayak video di kiri atas poster. Kayak saya lanjut. Jika ada pertanyaan silakan di chat. Ketentuan khusus dari
kriteria penilaian dari lomba poster. Yang pertama itu kesesuaian dengan tema. Selanjutnya ide atau gagasan. Selanjutnya komunikatif, informatif, dan edukatif. Selanjutnya keunikan karya. Dan yang terakhir komposisi gambar dan warna. Oke, itu untuk poster. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan di unmute atau boleh juga via chat. Gimana, ada yang ingin bertanya? Izin dan Satgas, bolehkah ditambahkan opsi untuk pembuatan poster yaitu software handphone Pixlab? Jadi nanti pakai PLP, izin. Untuk apa namanya? Untuk karya dengan format lain, mohon izin nanti bisa, karena saya nggak tahu ini Pixlab ini seperti apa. Yang penting untuk karya poster ini dicantumkan 2 file. Yang pertama, file bentuknya yang tadi saya bilang AI atau PSD, itu untuk memudahkan juri melihat karyanya itu, bagaimana proses pembuatannya. Step by step-nya seperti apa. Dan selanjutnya dikirim dalam bentuk JPEG hasilnya. Jadi apabila menggunakan software lain, saya tidak rekomendasi sebenarnya. Tapi apabila software itu ada 2 ketentuan itu, yang pertama step by step dari pembuatan poster itu, yang kedua hasilnya. Ya, jadi harus ada 2 poin itu, poin pentingnya. Begitu. Tapi saya sama sekali tidak merekomendasikan itu. Ya, karena kita menyamakan aja untuk formatnya gitu. Oke, ada lagi yang bertanya untuk mengenai poster? Apabila ada yang bertanya, silakan di unmute atau bisa via chat, nanti saya bacakan. Oke, saya lanjut. Seminar nasional. Tema seminar nasional adalah inovasi milenial dalam bidang ekonomi kreatif berbasis teknologi di masa pandemi. Dengan mengundang narasumber dari, di sini dibintangin, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan entrepreneur. Peserta seminar nasional terdiri dari seluruh peserta Kesatria Cendekia, mahasiswa, dan umum. Seminar nasional dilaksanakan via Zoom tanggal 22 November 2020. Mungkin untuk seminar saya rasa dari peserta nggak ada pertanyaan ya, karena ini seminarnya tidak diperlombakan. Oke, saya bahas dulu yang mengirim pertanyaan via chat. Izin untuk poster, apakah boleh memilih orientasi portrait atau landscape? Terima kasih. Oke, untuk posternya dipersilakan kalau itu mau bentuk portrait atau landscape. Tapi yang saya tahu biasanya poster itu bentuknya portrait ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau landscape, karena kita nggak ada membuat peraturan itu. Jadi dipersilahkan boleh menggunakan portrait ataupun landscape. Oke, sudah saya bacakan. Saya lanjutkan. Masih ada beberapa slide. Ini catatan. Karena ini bentuknya merah, berarti ini adalah penambahan dari panitia. Sebentar, saya baca dulu pertanyaan dari peserta yang di chat. Izin untuk poster, apakah boleh editnya di HP? Terus proses pembuatannya, apakah boleh di screenshot saja terus dikirim ke Satgas? Tidak boleh. Nah, ini yang saya khawatirkan. Kalau kalian berbeda aplikasi dengan yang sudah dicantumkan. Karena pengiriman proses pembuatannya akan berbeda-beda nanti. Jadi akan membingungkan juri. Jadi saya tegaskan, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menggunakan aplikasi lain selain
yang dengan format PSD ataupun AI ya, karena ini untuk kelancaran juri menilai gitu. Jadi disamakan aja. Kan aplikasi tersebut PSD ataupun AI tidak sulit juga. Menginstalnya juga gampang gitu. Begitu ya. Jadi sama sekali tidak boleh mengirim proses pembuatan mau screenshot atau segala macam. Jadi untuk Kesatria Cendekia tahun ini juara umumnya diambil dari poin terbanyak pada penilaian ketiga lomba nanti. Jadi bukan pemenang terbanyak ya, bukan dari pemenang terbanyak, melainkan dari penilaian terbanyak. Selanjutnya, kekurangan berkas akan mendapatkan pengurangan poin 15 poin per berkas. Jadi nanti ketika pengambilan juara umum, apabila dari peserta ada yang berkasnya kurang inilah, kurang itulah, itu akan dikenakan pengurangan poin 15 poin per berkas. Jadi apabila misalnya formulirnya nggak ada, itu akan dikurangin nilainya. Atau nanti rekomendasi dari rektornya nggak ada, dikurangin lagi 15 poin. Atau nanti KTM-nya nggak ada atau KTA-nya nggak ada, dikurangin lagi 15 poin. Jadi seperti itu untuk pengambilan juara umumnya. Oke, saya baca untuk pertanyaan selanjutnya dari mengenai poster ya. Apakah dapat menggunakan aplikasi CorelDRAW? Untuk CorelDRAW boleh, karena yang saya tahu CorelDRAW itu bisa juga pengirimannya terkait dengan step by step dari pembuatan posternya gitu. Yang penting dari catatan saya, kalian mengirimkan di poster ini, kalian mengirimkan 2 file. Yang pertama file mengenai step by step pembuatannya. Yang kedua file hasilnya gitu. Ya, jadi juri tahu mana yang mau dinilainya nanti. Begitu ya. Boleh aja kalau mau pakai CorelDRAW, selama itu ada step by step dari pembuatannya. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya udah bahas kekurangan berkasnya. Selanjutnya, peserta yang terlambat atau tidak mengirimkan karya dengan alasan apapun akan didiskualifikasi pada mata lomba tersebut. Akan berpengaruh terhadap juara umum. Jadi kembali lagi setelah saya rincikan pada tiap lombanya, di sini saya ingatkan lagi untuk peserta yang terlambat atau tidak mengirimkan karya, kalian akan didiskualifikasi pada mata lomba itu. Jadi apabila kalian nggak ngirim esai pada tanggal tersebut, ya kalian akan didiskualifikasi dalam esai. Atau poster, kalian akan didiskualifikasi dalam poster seperti itu. Bukan didiskualifikasi dalam perlombaan ya, semuanya ya. Cuma didiskualifikasi dalam mata lomba itu aja gitu. Selanjutnya, juri pada setiap mata lomba terdiri dari 3 orang. Ya, nanti jurinya ada 3 orang. Dari tiap mata lomba. Jadi karena kita punya 3 mata lomba, jurinya ada 9. 3 kali 9. Itu ya. Izin untuk catatan, ada yang ingin bertanya? Ada? Silakan ditanyakan, saya baca dulu. Izin dan Satgas bisa dijabarkan masuk poinnya. Poinnya diambil dari setiap penilaian item lomba atau bagaimana? Oke. Untuk tim atau BMNO 701 Unhas, untuk poin-poin penilaiannya akan saya bacakan lagi. Jadi masih ada nanti slide selanjutnya mengenai poin. Izin dan Satgas. Oh, udah ya. Itu yang cuma itu pertanyaannya. Izin untuk juri dari pihak Civitas Akademika atau dari anggota sendiri, anggota panitia. Siap. Oke, untuk jurinya akan saya bacakan. Ini ada di bawah. Ada di bawah ya. Jadi langsung saya lanjut aja sekarang. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di grup, di chat. Oke, ini untuk juri esai
Mohon maaf, yang satu dari ketiga juri esai, yang satu belum ada fotonya karena belum di follow up. Yang pertama Dr. Otip Satibi Hidayat MPD, yaitu dosen pasca sarjana UNJ. Yang kedua Ibu Linda Zakia SPD MPD, itu dari dosen UNJ juga. Selanjutnya itu ada Safira Al-Farizi. Ini bukan dari dosen UNJ, dia itu adalah founder of beasiswa 10.000, dan dia juga pernah exchange International Youth Summit ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, dan Hong Kong. Ya, jadi jurinya ada 3. 2 dari dosen UNJ karena mereka memang udah di bidangnya mengenai esai, yang satu dari luar. Untuk penilaian esai, bisa dilihat baik-baik format penilaiannya. Ini bisa dilihat ya. Kriterianya yang pertama, kesesuaian dengan tema. Ya, kembali lagi saya ingatkan, semua karyanya harus sesuai dengan tema gitu. Yang kedua, tingkat kreativitas. Berisi tentang gagasan relatif baru. Keunikan karya. Karya itu bersifat aktual atau kekinian. Penyajian data dan fakta. Selanjutnya pada penulisannya, kerapihan, keefektifan tata letak dan jumlah kata, sistematika penulisan, ketepatan dan kejelasan ungkapan, bahasa baku yang baik dan benar, komunikatif dan mudah dipahami. Selanjutnya poin keempat itu pesan moralnya. Ya, ini untuk kriteria penilaiannya. Ya, untuk tentang penilaiannya itu dari 35 sampai 90. Ya, tentangnya 5 per poin. Oke ya, jadi nanti di sini dijumlahkan lalu nanti ditambahkan dengan lomba-lomba selanjutnya untuk mencari juara umum. Seperti itu. Ya, nanti ini PPT-nya setelah ini langsung saya kirimkan. Jadi mungkin untuk yang mencatat silakan dicatat. Nanti kita kirimkan juga dari kitanya. Oke, selanjutnya juri video kreatif. Mohon maaf, ini emang orangnya agak hits ya. Jadi bukan orang tua kalau untuk video kreatif. Yang pertama M. Aldo Giustino. Dia itu adalah seorang content creator. Jika ada yang mungkin penasaran sama juri, bisa dipersilahkan untuk mencari tahu juri itu seperti apa. Mungkin dia punya IG. Untuk Aldo ini dia punya IG, silakan dicari Aldo Giustino. Dia seorang content creator. Selanjutnya Fendi Savela. Dia itu YouTuber dan selebgram. Ya, boleh dicari info tentang jurinya masing-masing. Dari panitia pasti mencari juri yang sesuai dengan keahliannya gitu. Oke, yang lagi di unmute dulu ya untuk pesertanya. Di mute dulu. Oke, selanjutnya ini juri ketiganya dari video kreator, yaitu Pak Sandi Aditya BB MPBS apa sih ini? Itu dosen UNJ di staf pengembangan WR3 UNJ. Jadi beliau juga merupakan ahli di bidang video kreator ini. Anak zaman now lah dia. Oke, ini untuk format penilaian video kreatif bisa dibacakan, bisa dilihat. Akan saya bacakan. Yang pertama kriterianya kesesuaian dengan ketentuan. Ya, kesesuaian dengan ketentuan itu yang dimaksudkan adalah yang di atas tadi, ketentuan-ketentuan tentang lomba video kreator, video kreatif ya. Kesesuaian dengan ketentuan. Yang kedua, kesesuaian dengan tema. Yang ketiga, visualisasi. Yang keempat, pemanfaatan alat. Yang kelima, teknik pengambilan gambar. Yang keenam, penggunaan ilustrasi musik, suara, karakter atau voice over. Yang ketujuh, pola alur penceritaan. Yang kedelapan, teknik editing. Jadi nanti penilaiannya berdasarkan poin-poin ini. Dengan rentannya sama dengan esai, 35 sampai 90 dengan jarak 5 per poin. Oke, itu untuk video kreator. Selanjutnya untuk juri poster.
Yang pertama itu ada Umi Humairoh. Dia adalah Information Commission of DKI Jakarta Province as expert in advocacy. Oke, bisa dibaca ya karena bahasa Inggris. Silakan dibaca. Yang kedua itu ada Opan Albana. Dia adalah freelance graphic designer dan graphic designer at Ministry. Jadi jika ada peserta sekali lagi yang penasaran dengan juri-jurinya, bisa dicek langsung di IG-nya atau akun media sosial, kemungkinan ada gitu. Selanjutnya juri poster yang yaitu ada Gema Wahyudi. Dia adalah UI atau UX designer, kreatif marketer, market dan brand enthusiast gitu. Jadi insya Allah untuk juri semuanya sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing gitu. Ini untuk format penilaian posternya. Yang pertama kesesuaian dengan ketentuan. Ketentuannya tadi udah dipaparkan di atas. Selanjutnya kesesuaian dengan tema, ide atau gagasan, komunikatif, informatif, dan edukatif. Selanjutnya keunikan karya, serta komposisi gambar dan warna. Ya, itu untuk tentang penilaiannya sama 35 sampai 90. Jadi nanti untuk karya-karya peserta dikirimkan ke Satgas pada tanggal 15, tanggal 16 sampai 18 nanti penilaian oleh juri esai, tanggal 16 sampai tanggal 20 penilaian juri poster dan video. Nanti peserta akan bertemu dengan juri, yaitu untuk mengevaluasi karya-karya kalian. Ya, evaluasi untuk esai udah sama presentasi. Untuk evaluasi video tanggal 20, untuk evaluasi poster tanggal 21. Jadi nanti kita akan pertemukan peserta dengan juri untuk mengevaluasi karya-karya kalian semua gitu. Oke, mungkin ini adalah akhir dari slide-nya. Saya tanyakan lagi apabila ada yang ingin bertanya, silakan di chat. Ini bebas siapa aja yang ingin bertanya sebelum kita tutup semuanya. Ya, jadi saya tekankan untuk hasil dari technical meeting ini bersifat mutlak. Ya, jadi apabila nanti ke depannya ada mungkin dari peserta ada ketidakpuasan mengenai lomba, nanti jika itu terkait dengan juknis ini, maka kita tidak akan sama sekali tidak akan kita tidak akan melihatlah bagaimana peserta itu mengkomentarinya, karena kita udah paparkan di sini dan itu dilihat semua peserta. Jadi ini kesepakatan kita bersama. Ya, selama kita masih melakukan TM ini, dipersilakan peserta yang ingin bertanya sepuasnya. Apabila ada yang belum paham, sepuasnya silakan ditanyakan. Gitu. Oke, saya bacakan. Apakah semua nilai lomba akan dipaparkan pada sesi evaluasi? Iya. Ya, jadi semua nilai lomba akan kita paparkan pada saat evaluasi. Ya, kalaupun nanti kita kekurangan waktu untuk pemaparan nilainya gitu. Mungkin nanti dari juri karena ada 3 orang, peserta 50 tim gitu. Mungkin kita tidak punya banyak waktu, kita akan kirimkan langsung data-datanya penilaiannya. Ya. Jadi nanti juri akan menilai penilaian ini secara secara offline penilaiannya. Jadi dalam bentuk kertas, nanti kertasnya dikirim kepada juri. Bukan dalam bentuk file data atau segala macam. Ini untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan ya. Apabila nanti dari peserta berpikir bahwa Satgas
curang gitu misalkan. Kita itu untuk menghindari itu. Jadi juri akan menilai dalam bentuk offline. Jadi kertas dikirimkan ke Satgas. Jadi Satgas sama sekali akan memaparkan apa yang dikirimkan oleh juri. Gitu ya. Nanti data-datanya kita kirimkan langsung ke peserta masing-masing gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan untuk semuanya yang ingin bertanya. Izin bertanya, seumpama yang dikurangi nilai semua lomba atau cuma salah satu yang minus? Untuk ini ke pemberkasan ya. Untuk pemberkasan, pengurangan poinnya itu diambil dari total nilai keseluruhan. Itu untuk juara umum. Jadi misalnya setelah ditambahkan nilai esai, nilai poster, nilai video, ditambahkan semua, ditotalkan, baru kita lihat dari berkas mereka, apabila ada yang kurang, kita kurangin dari total itu. Jadi bukan per mata lomba pengurangannya. Pengurangannya ada di untuk juara umumnya, dari total keseluruhan nilai. Jadi misalnya nilainya ada ribuan, dikurangin 15 gitu ya. Jadi bukan per mata lomba, melainkan kualifikasi juara umumnya gitu. Seperti itu. Oh, yang atas skip. Mohon izin untuk penambahan lagu di akhir video. Apakah boleh berupa penggabungan video? Harus tag pada tempat yang sama. Untuk video silahkan dikreasikan aja. Ya, mau itu ada video daring atau video apa digabung-gabungin, ya nggak apa-apa. Ya, justru di situ kreatifnya kalian gitu ya. Nggak harus ngetek video yang sama gitu. Tempat yang sama nggak harus. Jadi sekreatif mungkin aja. Yang penting dengan catatan-catatan yang udah kita bahas tadi gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, izin bertanya. Haruskah semua komponen video bebas copyright? Ya, benar. Semua komponen yang ada di video harus bebas copyright. Ya, karena videonya nanti akan ditayangkan di channel YouTube Menwa UNJ gitu. Jadi semua karya kalian akan kita dokumentasikan di channel YouTube Menwa UNJ. Jadi diharapkan untuk tidak mencantumkan video yang berisi copyright gitu, karena akan menjadi masalah ke depannya. Seperti itu. Jadi diharapkan untuk tidak menambah-nambahkan hal-hal yang tercantum copyright pada video. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, selanjutnya mohon izin bertanya. Untuk benefit yang didapat, apakah nanti dikirimkan ke alamat tujuan masing-masing peserta? Oke ya. Tadi untuk benefit yang didapatkan ada sertifikat, ada brevet, terus ada medali. Untuk yang menang nanti ada uang pembinaan, ada juga piala. Dikirimkan ke satuan masing-masing. Ya, jadi bukan dikirimkan ke rumah peserta masing-masing. Karena kalau peserta nanti dibagi-bagi dua lagi. Jadi kita mengirimkan ke alamat satuan masing-masing. Jadi nanti personalianya akan meminta alamat satuannya ketika kegiatan sudah selesai gitu ya. Jadi bukan dikirimkan ke alamat masing-masing, melainkan dikirimkan ke satuan masing-masing. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Kita bebas saja ini. Ada lagi? Izin bertanya untuk closing yang menyanyi itu. Misalnya personil terpisah oleh jarak, bolehkah dibuat secara daring? Seperti melalui platform Zoom, lalu di-record? Ya, dipersilakan aja. Ya, apabila untuk lagunya, apabila ada peserta yang terpisah atau ditambahkan melalui daring, dipersilakan aja secara kreatifnya aja. Ya, kalau memang itu bagus, suaranya masuk,
ya is okay gitu ya. Selanjutnya, mohon izin bertanya, untuk seminar nasional apakah kita mendaftar ulang atau sudah otomatis terdaftar? Untuk peserta seminar nasional, nanti kalian udah otomatis dan wajib mengikuti seminar nasional. Karena nanti pengumumannya setelah seminar nasional. Jadi peserta udah otomatis terdaftar dalam seminar nasional gitu ya. Izin bertanya, untuk brevet yang didapatkan untuk baju PDH atau PDL, dua-duanya ya, brevet yang diberikan itu PDL, PDH. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, apakah tidak mengikuti seminar mendapat pengurangan nilai? Tidak. Oke. Untuk peserta yang tidak mengikuti seminar, tidak mendapatkan pengurangan nilai. Cuman akan lebih baik ya jika kita pesertanya ya mengikuti seminar gitu. Tidak ada pengurangan nilai untuk peserta yang tidak mengikuti seminar. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada sertifikat khusus untuk seminar? Oke, untuk seminar nasional nanti akan ada sertifikatnya juga. Cuman sertifikat seminar nasional itu berbentuk e-sertif ya. Kalau untuk sertifikat peserta itu berbentuknya hard copy. Oke ya. Itu aja. Ada sertifikat khusus untuk seminar cuma bentuknya e-sertif. Sebentar ya. Oke, saya lanjut. Izin bertanya, untuk cover esai pakai logo KC atau logo satuan? Untuk covernya dikreasikan aja ya. Karena kita tidak mencantumkan, mungkin bisa kita sepakati aja ya. Untuk covernya nanti di esai dicantumkan logo satuan masing-masing aja. Kalau yang nggak punya logo satuan, bisa dicantumkan logo universitasnya ya. Karena itu karya kalian ya. Jadi jangan mencantumkan logo KC. Kan logo cuma satu. Jadi logo satuan aja untuk esai atau logo kampus gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya tunggu nih pertanyaannya. Ya. Di jadwal kita selesai jam 3, sekarang masih jam 2. Jadi saya bebaskan ke kalian apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, maaf kalau jauh. Untuk pengumpulannya itu perwakilan tim atau semua mengumpulkan? Mohon izin, ini untuk pengumpulan apa ya? Pertanyaan dari tim B SAT 807 UNEJ, Julia Mita. Ini untuk pengumpulan apa ya? Selanjutnya saya akan bahas izin pengumpulan setiap item lomba. Oh. Oke, untuk item lomba dikirimkannya itu perwakilannya aja. Ya. Perwakilan aja yang mengirimkan.
nanti yang penting formatnya tim underscore nama satuan. Tadi udah dikasihkan formatnya pengirimannya. Jadi perwakilannya aja, tidak usah dua-duanya. Terus selanjutnya ada pertanyaan, untuk esai pakai kop apa tidak? Ya silakan untuk kopnya. Saya kurang tahu ya, untuk esai itu biasanya karyanya pakai kop atau tidak. Ya, jadi dipersilahkan aja, disepakatin aja. Tidak ada kop dalam esai. Ya. Jadi esainya itu hanya karyanya aja, tidak dipakaikan kop. Hanya pakai logo di cover itu aja. Tidak ada kop. Siapa itu Mbak? Udah dijawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Jadi semuanya bebas bertanya. Izin referensinya ada ketentuankah? Misal apa style? Terima kasih. Oke, untuk penggunaan referensi untuk esai kita tidak ada ketentuan. Jadi silahkan disesuaikan dengan karya masing-masing. Yang perlu saya tekankan di sini untuk penulisan esai, mungkin dari peserta silahkan membaca-baca ya esai-esai yang udah pernah diperlombakan gitu loh. Jadi untuk dari kitanya ketentuan referensinya tidak ada. Yang penting sesuai dengan apa yang ada di Juknis gitu. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya dan Ya, Satgas. silakan. Ya, siap. Kalau untuk esai itu apakah jadi satu yang pendahuluan, isi, sama penutupnya itu atau dipisah? Misalkan bab satunya pendahuluan, selanjutnya baru isinya, baru terakhirnya itu penutup. Mohon izin, pisahnya itu pemisahan file atau seperti apa? Maksudnya itu pemisahan yang per halamannya itu dan Satgas. Apakah iya, jadi dipisah. satu halaman? Dipisah dong. Ya. Siap, terima kasih dan Satgas. Oke ya. Jika kurang jelas nanti silakan dibaca-baca cara penulisan esai gitu. Itu dipisah. Karena itu bentuknya garis besarnya kan. Untuk pendahuluan garis besarnya, terus isinya, penutupnya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, saya izin melaporkan. Mohon maaf tadi kelupaan. Ini untuk peserta yang mungkin masih ragu-ragu untuk mendaftar. Saya akan bacakan untuk list peserta Ksatria Cendekia. Ini info terupdate jam 10 pagi tadi ya. Karena kita nggak tahu sekarang peserta udah berapa, udah penuh atau belum. Jumlah satuan atau batalion berjumlah 25 satuan atau batalion. Jumlah tim sekarang ini pada jam 10 tadi 38 tim. Jumlah provinsi itu 9 provinsi itu dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan. Ya. Jadi apabila mungkin dari peserta yang masih ragu-ragu untuk mendaftar, sekarang update-nya sudah 38 tim. Jadi sisa slot 12 tim lagi. Oke, saya bahas lagi pertanyaannya. Izin bertanya, minimal 1000 kata itu terhitung pembahasan saja atau secara keseluruhan? 1000 kata itu keseluruhan. Ya, termasuk pembukaan, isi, penutup. Cuma di luar daftar pustaka atau referensi. Ya.
Jadi 1000 kata itu pendahuluan, isi, penutup. Kalau ada daftar pustaka itu tidak termasuk. Seperti itu ya. Di atasnya ada bertanya, izin dan Satgas terkait esai perlu Turnitin tidak untuk menghindari plagiat. Kalau perlu maksimal berapa persen. Nah, oke ya. Jika mungkin dari peserta ada inisiatif untuk menggunakan Turnitin, kita sepakatin aja Turnitinnya. Oke ya. Pada setuju nggak kalau pakai Turnitin? Ya memang harus pakai Turnitin ya. Maksimal berapa ya? Untuk Turnitinnya ya, tingkat plagiarismenya maksimal 30%. Ya. Ini kita sepakati, nanti saya tambahkan di poin esai. Maksimal tingkat plagiarismenya 30%. Izin, ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Di samping esai, artinya mengirim bukti file Turnitin juga. Oke, untuk file Turnitin nggak usah dikirim. Ya, nanti untuk Turnitinnya dicek oleh Satgasnya. Oke ya, jadi dari peserta tidak usah mengirimkan file Turnitin, nanti dari Satgas saja. Pokoknya apabila ada yang misalnya nanti dicek dari Satgas, ada yang lebih dari 30% plagiarismenya, nanti akan didiskualifikasi. Oke ya. Jadi dipersilahkan memperhatikan plagiarismenya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan pertanyaannya semua. Biar kita clear semua, nggak ada permasalahan mengenai lomba. Silakan ditanyain aja, mau lomba esai, lomba poster, lomba video, apa aja silakan ditanyakan. Karena setelah ini, apabila ada pertanyaan terkait dengan juklak atau juknis, kita tidak akan menanggapinya. Paling kita akan mengirim file ini, file PPT, file record, dan sebagainya gitu. Jadi dari panitia tidak akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sama, apalagi pertanyaannya yang udah ditanyakan di sini, ditanyakan lagi via PC gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Saya tunggu sampai jam 14:15. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan disampaikan di chat. Sembari menunggu, saya akan menekankan kembali untuk peserta untuk memperhatikan jadwal. Ya, jadwal ini yang paling penting. Oke ya. Terutama untuk pengumpulannya tanggal 15 November. Maksimal untuk semua karya. Kalau mau ngirim sebelum tanggal itu, nggak apa-apa. Tapi maksimal di tanggal itu, jam 23.59. Karena, ya sekali lagi saya bilang, apabila ada yang
menyanggah atau mengirimkan lewat dari tanggal itu dan kita diskualifikasi pada mata lomba, kembali lagi kita tidak akan menanggapin gitu ya, karena kita sudah menekankan deadline-nya gitu. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Saya tunggu sampai 14:15 menit. Izin bertanya, untuk pendaftaran G-Form itu perwakilan dari satuan atau masing-masing tim? Untuk yang mendaftar di G-Form itu terserah mau perwakilan dari satuan atau dari masing-masing tim. Hanya saja kalau kalian mengirimkan 2 tim, mengirimkannya pesertanya 2 kali ngisi G-Form-nya. Jadi tim A, yang satunya tim B gitu ya. Jadi bukan salah. Jadi mengirimkannya 1 orang aja. Cuma nama-namanya dicantumkan. Kalau 2 tim berarti namanya ada 4. Kan ada pilihan 1 tim atau 2 tim. Jadi silakan diisi 1 orang aja. Mau itu dari satuan atau perwakilan tim gitu. Jadi jangan diperbanyak pengirimannya. Hanya 1 aja. Izin dan Satgas untuk PPT yang akan dikirim ke grup. Saya baca. Izin dan untuk PPT yang akan dikirim ke grup mungkin bisa simpulan pertanyaan dan kesepakatan TM dimasukkan ke dalam PPT-nya. Sebentar ya. Oke ya, untuk pertanyaan dari Menwa 701 untuk PPT yang dikirim di grup mungkin bisa dimasukin simpulan segala macam ya. Pokoknya nanti kita nggak bikin di sini dimasukin PPT, kita nggak masukin. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti dari Zoom kan bisa di save chat ya. Jadi kita akan share chatnya, share recordnya, dan share videonya juga, dan PPT-nya. Pokoknya semua datanya lengkap kita kirim ke peserta gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa dibaca nanti, dan jawabannya bisa didengarkan nanti. Izin bertanya untuk peserta yang ikut lomba, apakah ada grup yang dibuat panitia? Dari 604 Uniska. Mohon izin, grup peserta udah dibikin. Mungkin kalau dari peserta belum masuk, silakan di chat. Boleh chat saya atau chat personalianya untuk dimasukin. Oke, saya lanjutkan lagi. Di bawah. Izin, saran, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi dirangkum kembali dan peserta mengidentifikasi lewat pertanyaan yang sama lewat PC atau ketidakjelasan penyampaian akibat pengaruh jaringan. Oke ya. Ada lagi pertanyaan yang sama mungkin mengenai kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Kembali lagi saya sampaikan bahwasannya nanti kita akan mengirim file. Yang pertama itu file PPT, yang kedua file audio, yang ketiga file chat, yang keempat file video ke grup peserta gitu. Jadi silahkan dilihat dari file-file tersebut. Nanti apabila ada yang tidak jelas dari filenya, misalnya ada suara yang kurang jelas atau segala macam, kalau itu boleh ditanyakan. Jadi nanti apabila ada pertanyaan dari Satgas terkait dengan Juknis ini, mungkin bisa dikasih tahu pertanyaan
yang kurang jelas itu di mana? Kalau dalam audionya kurang jelas, silahkan dipertanyakan pada detik, menit, dan keberapa gitu. Ya. Izin bertanya dan Satgas untuk tim A dan tim B itu maksudnya gimana pengelompokannya? Ya, untuk tim A atau tim B itu dikembalikan, pengelompokannya dikembalikan kepada peserta masing-masing. Yang penting dari pesertanya yang mengirimkan 2 tim itu membedakan yang mana tim A, yang mana tim B. Ya, itu hanya pembeda untuk panitia gitu. Untuk pengelompokannya dipersilakan kepada pesertanya, yang mana tim A, yang mana tim B. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan, izin. Izin untuk yang masuk grup itu perwakilan tim atau semua anggota? Oke. Untuk yang mau masuk di grup, dipersilahkan untuk peserta mau perwakilan, mau dua-duanya. Kemarin juga ada yang menyampaikan ada pembimbing peserta, dipersilahkan masuk gitu. Karena dikhawatirkan nanti miskom ya. Jadi silahkan dimasukkan orang-orang yang dirasa perlu untuk dimasukkan gitu ya. Cuma ya tetap jangan banyak-banyak yang dimasukkan. Mungkin itu bisa peserta, atau mungkin ada pembimbing peserta, atau mungkin Dansat atau Danyon yang mau masuk. Itu tidak masalah. Ya. Silakan ada lagi yang ingin bertanya. Sekarang udah jam 14:18. Jika sudah semua, kita bisa menyudahinya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Oke, untuk share screen saya stop sekarang. Ya. Jika ada yang bertanya silakan ditanyakan lagi. Oke, apa udah cukup atau perlu penambahan waktu? Gimana peserta? Siap, cukup dan Satgas. Oke. Siap, cukup. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih untuk peserta semuanya. Semoga Kesatria Cendekia 3 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada masalah yang dirasa terlalu besar gitu ya. Harapannya di technical meeting ini kita jauh-jauh hari mengomongkan tentang perlombaan biar pesertanya lebih leluasa membuat kreativitasnya gitu ya, agar tidak ada miskom ke depannya gitu ya. Jadi selamat berlomba, selamat bersaing, selamat bertanding, selamat bersanding dengan menwa-menwa se-Indonesia. Semoga kita semua selalu sehat dan mendapatkan yang terbaik gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dansatgas dan staf operasi yang telah memaparkan juknisnya. Setelah ini akan ada sesi foto bersama. Mohon izin untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya.
Jadi kelihatan nih yang cantik sama gantengnya. Yuk, boleh yuk nyalain kameranya. Izin, boleh dinyalakan kameranya. Sesi foto akan diambil dari slide per slide. Yang belum on cam bisa di on kan kameranya. Oke. Akan dimulai dari slide pertama. Siap. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara Technical Meeting Latihan Integrasi Pemuda Nusantara Ksatria Cendikia 3 tahun 2020. Jangan lupa dijaga kesehatannya dan menerapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sina, mewakili Satgas yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah menghadiri acara Technical Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh langsung lift. Yang mau lift, boleh langsung lift. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama.